Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Ada sukacita? Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau serahkan ibadah kita saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan bekerja dan mengurapi setiap kita saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara semua, kita bangkit berdiri. Kita serahkan ibadah kita dari awal, pertengahan sampai pada akhir hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan. Hari yang terbaik, hari yang terindah, di mana kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhir. Kiranya turunlah berkat Tuhan di dalam ibadah kami, mengalir mulai dari bangku yang paling depan, tengah, bahkan sampai yang paling belakang, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Suasana sorgawi mengalir, melawat, melampaui setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami merasakan hadirat Tuhan, merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan setiap kami dijamah Tuhan, diubahkan dan dipulihkan Tuhan. Terlebih lagi kami siap menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala perkara yang bukan dari Tuhan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Kami mau puji dan puja nama-Mu Tuhan, dengan pujian penyembahan kami yang sudah kami siapkan bagi Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami terangkat ke hadirat-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan.
Mari kita berglori bagi Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat suara bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita katakan glory, glory, haleluya bagi Engkau Tuhan. Kita mau berglori bagi Tuhan. Kita mau tinggikan dan agungkan Raja kita. Amin.
Dialah Allah yang luar biasa. Amin. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah kita. Yeay. Luar biasa Engkau Tuhan. Mari kita bersuka cita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Terpujilah Tuhan Allah yang maha tinggi, sebab anugerahnya senantiasa dilimpahkan dalam hidup kita. Mari kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan berdoa. Kita mau serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari kami menerima segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Bahkan kami terima segala pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan setiap apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Dan ini Tuhan, sebagian berkat yang sudah kami terima daripada-Mu, kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan setiap kami percaya Tuhan diberi karunia untuk menikmati berkat Tuhan 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Amin. Tidak akan ada yang kekurangan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami yang kami berikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kepadamu. Haleluya. Amin. Persembahan dapat dijalani. Kita angkat pujian, Dialah segalanya Dia bagiku. Haleluya. Segala
Kalau kita boleh ada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan setiap anugerah yang Tuhan limpahkan membuat kita terpesona. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab anugerah-Mu mempesonaku. Tiada hentinya
Ku mau selalu bersyukur kepadamu.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Waktu selanjutnya untuk firman Tuhan saya serahkan pada Bapak Gembala. Sungguh kami menyadari jika kami berharga, itu karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat semakin nyata karya Tuhan. Dan kami boleh mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan memelihara dan mengangkat kami sedemikian rupa. Oleh sebab itu kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik buat kami. Sekarang saatnya Tuhan sempurnakan berkat Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi saudara semuanya, sehat semuanya? Haleluya, puji Tuhan. Sepanjang 1 minggu kemarin saya ada tugas di Kalimantan, baik Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, saudaraku. Jadi 3 provinsi itu dalam 4 hari, ya. Pertama Palangkaraya, kemudian Banjarbaru, kemudian Balikpapan. Dan puji Tuhan bisa melihat, punya kesempatan untuk melihat titik nol, saudaraku, ya. Titik nol itu bukan berarti tengah-tengahnya Indonesia, bukan. Tapi titik nol di atas permukaan laut, nolnya di situ. Ya, jadi bawah memang, saudaraku. Dan nggak mudah ke sono, saudaraku. Kita harus izin dulu karena ada yang menjaga, aparat tentara, ditanya tujuannya apa dan lain-lain, ya. Akhirnya kami lolos dan kami bisa masuk ke sono. Dan memang masih lama, saudaraku, kalau ibu kota negara kita dipindah ke sono, jadi penunjangnya masih belum semuanya. Dari Balikpapan bandara ke titik nol itu 3 jam, saudara, jalan darat. Dan itu membelah gunung, saudara, ya, membelah hutan. Jadi kiri kanan masih belum ada apa-apa. Baru di titik nol, baru kita melihat ada bangunan-bangunan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mau rumah sakitnya, mau apanya, semua luasnya nggak karu-karuan. Dan mungkin beberapa tahun yang akan datang baru itu bisa dipakai itu, ya. Makanya ketika para PNS mau dipindah di sana, mereka belum mau. Karena apa? Memang nggak ada apa-apanya di sana. Baru istananya saja yang berbentuk seperti sayap Garuda saja. Tapi kita nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sana, ditutup semuanya. Hanya sampai di titik nol saja kita boleh ke sana. Dan ya hanya berapa lama kita paling banter, hanya 15 menit kita ke sana, saudara. Dari Banjarbaru naik pesawat sekitar 1,5-2 jam, kemudian dari Balikpapan ke mana? Ke titik nol 3 jam, hanya 15 menit kita ke sana, saudara. Dan biayanya sangat besar sekali, ya, tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Pikir saya lumayan, ya, dari Jumat nyampe, istirahat dulu lah. Ya, istirahat dulu, nggak taunya di tengah perjalanan ada majelis sinode yang istrinya dipanggil Tuhan hari Jumat kemarin. Waduh. Jadi habis khotbah ini saya harus berangkat lagi ke Jawa Timur, ke Lumajang, karena yang meninggal ini istrinya dari tim kami, majelis sinode, dan mau nggak mau saya harus berangkat juga karena memang ada tugas di sana, saudaraku. Tapi hari Selasa pagi sudah pulang, ya. Nanti berangkat siang sampai sono Senin pagi, kemudian pulangnya Selasa pagi. Sampai sini mungkin Selasa malam atau Rabu pagi. Baik, selama masih ada kesehatan, kekuatan, saya tetap mau melakukan apa yang Tuhan mau. Selama saudara sehat, cari Tuhan. Amin, saudaraku, cari Tuhan.
Karena mencari Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi kalau cari yang lain, saudara pasti akan menghadapi sesuatu yang mungkin mengecewakan. Termasuk pada pagi hari ini ketika saudara mencari Tuhan, maka Tuhan akan limpahi saudara dengan berkat Tuhan. Pagi ini saya bicara tentang meniti musim-musim kehidupan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Ayat-ayat yang biasa kita baca, segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13 demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, dan ada waktu untuk merombak, ada waktu juga untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meneratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ya, 13 ayat yang kita baca, ada 26 peristiwa yang silih berganti. Paradok memang saudaraku. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada senang, ada yang gak senang, dan seterusnya. Nah saudaraku, Tuhan yang menetapkan musim demi musim untuk kita jalani dan kita lalui. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan seterusnya. Itu diciptakan Tuhan untuk kita lalui. Kita tidak bisa memilih setiap musim, kita tidak bisa memilih setiap musimnya. Setiap musim punya daya tariknya sendiri, setiap musim punya tantangannya sendiri. Setiap musim punya warna dan baunya berbeda-beda. Kalau kita melihat ini, alangkah kreatifnya Tuhan kita karena telah memikirkan perubahan-perubahan itu dengan indahnya. Kita nggak bisa memilih musim ini saja yang kita lalui. Setiap musim harus kita lalui, saudaraku. Mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, setiap musim harus kita lalui. Dan semua musim itu Tuhan yang ciptakan. Semua kejadian Tuhan yang pantau. Musim kehidupan apa yang telah ditentukan Tuhan untuk kita jalani dan kita lalui? Apa yang harus kita jalani dan kita lalui dalam musim kehidupan kita? Setiap kita musimnya macam-macam, bedanya macam-macam, saudaraku ya. Tapi kita akan lalui segala kejadian itu. Baik, ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dari lahir sampai mati. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal atau mati. Pengkhotbah 3 ayat 2a. Saudaraku, kita pernah lahir dan kita belum meninggal. Antara lahir dan meninggal, mau kita isi apa?
Itu pertanyaan, saudaraku. Antara lahir dan meninggal, apa yang harus kita lalui? Antara kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan nanti, kejadian apa yang harus kita jalani? Tadi saya katakan ada 26 peristiwa antara kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan. Ya. Dari ayat 2b sampai ayat 8 ada 26 hal yang suka nggak suka, siap nggak siap. Kita harus melihat, tapi mungkin juga kita akan mengalaminya. Ya. Bisa kita mengalaminya, bisa juga tidak, tapi kita hanya bisa melihat juga bisa. Tapi semuanya ada di sini, di ayat 2b sampai ayat 8. Saya bacakan. Ada musim menanam, ada musim mencabut yang ditanam, ada musim menabur, ada musim menuai. Tidak bisa menabur terus tanpa menuai, saudara. Dan tidak akan bisa menuai tanpa menabur. Ya. Kapan kita menabur? Pada saatnya kita akan menuai. Itu musim yang harus kita lalui. Kita pasti pernah menabur. Apakah menabur kebaikan, apakah menabur doa, apakah menabur perhatian, atau juga menabur berkat Tuhan. Ada musim menanam, ada musim menabur, tapi ada musim menuai. Antara menabur dan menuai itu ada proses waktu. Entah kapan kita akan menuainya, kita juga nggak tahu. Ya, entah kapan kita menuainya, kita nggak tahu. Kita pengennya sih cepat setelah menabur, cepat menuai, tapi belum tentu itu terjadi, saudaraku. Ya, kalau saudara tanam pohon, saudara harus rawat pohon itu supaya pohon itu tumbuh. Dan ketika pohon itu tumbuh, saudara tinggal tunggu waktunya pohon itu berbuah. Ketika saudara menanam, ketika saudara menabur, apapun benihnya, saudara akan menuai lebih banyak dari apa yang saudara tabur. Itu hukum tabur tuai, saudara. Kalau saudara menabur, pasti tuainya lebih banyak, saudara. Jika taburan saudara itu benar, tepat di tanah yang tepat, maka taburan saudara akan bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Dan buahnya pasti lebih banyak dari apa yang saudara tabur pada waktu itu. Ya, jadi ini Tuhan sudah rancang semuanya, saudara. Kalau saudara menabur, pasti saudara menuai. Kapan waktunya kita nggak tahu, kita harus tunggu. Kalau saya tabur benih jagung, nggak mungkin besok langsung tumbuh. Jagung buahnya nggak mungkin, harus saya tungguin, harus saya siangi, harus saya bersihin dan seterusnya. Sama, saudaraku, ketika firman Tuhan ditabur, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup saudara. Maka jenis apa benih yang saudara tabur, itu pun yang akan saudara tuai. Maka hati-hati, saudara. Ya, kalau kita menabur yang baik, pasti kita nuai yang baik. Tapi kalau kita menabur yang tidak baik benihnya, yang tidak baik pula yang bisa kita tuai. Nggak mau saya. Kalau menuai pasti pengennya yang bagus, yang enak. Oleh sebab itu kalau pengen tuainya bagus, enak, indah, maka taburlah yang benar. Ada musim menabur, ada musim menuai. Andai kata kita nggak sempat menuai, bisa juga anak kita yang menuai, saudaraku. Ya, jadi nggak usah takut, tabur saja. Nah, nggak usah lihat musim, nggak usah lihat cuaca. Selama ada kesempatan untuk menabur, tabur saja. Tiap hari saya mendoakan setiap Jumat Tuhan satu-satu. Dan kalau saya mendoakan setiap Jumat satu-satu, sekalipun mungkin saya luput untuk mendoakan diri saya pribadi, saya tahu saya akan menabur, didoakan orang lebih banyak daripada saya mendoakan siapa. Kalau saudara mendoakan seseorang, jangan takut. Pasti ada orang lain yang tanpa saudara ketahui akan mendoakan saudara juga. Amin, saudaraku. Ya, ada musim menabur,
Ada musim menuai, ada juga musim menabur dan menuai. Saudaraku, ada yang membunuh, ada yang menyembuhkan. Saudara tidak melakukan pembunuhan, bukan? Tapi ada di antara mereka ini yang di sekitar kita, yang di sekitar kota kita, di negeri kita, ada pembunuhan. Kadang-kadang saya berpikir kok dicatat seperti musim membunuh. Apakah membunuh itu ada waktunya? Sekalipun tidak dirancang, tapi setiap hari itu ada orang yang terbunuh. Setiap hari. Saudara mau baca koran? Saudara mau lihat televisi? Pembunuhan itu terjadi di mana-mana. Tapi juga di lain tempat ada musim menyembuhkan. Bukan membangkitkan, ya, menyembuhkan. Ada harapan-harapan yang terbunuh mati, ada semangat-semangat yang mati, tapi ada semangat-semangat yang tumbuh, ada semangat yang hidup kembali. Setiap detik ada orang yang putus asa, saudara. Setiap detik. Tapi setiap detik pula ada orang yang berpengharapan yang baru. Itu terjadi, saudara. Pada waktu yang sama bisa juga. Nah, saudaraku, saya tidak tahu apakah saudara dalam waktu hari-hari ini, saudara dalam keadaan musim menikmati pengharapan yang dari Tuhan, kekuatan yang baru, semangat yang baru, atau saudara dalam posisi saudara sudah mati, enggak hidup, enggak, semangat enggak ada sama sekali. Ya. Semangat untuk bekerja enggak ada, semangat untuk mencari Tuhan enggak ada. Tapi ini realitas, ada orang-orang yang sudah terbunuh imannya, ada orang-orang yang sudah tidak ada kemauan hidup sama sekali, ada orang-orang yang sudah putus pengharapan, tapi ada juga orang-orang yang punya semangat yang baru. Saya berdoa supaya saudara punya semangat yang baru. Amin. Ada yang merombak, ada yang membangun. Ya. Bukan saja rumah yang dibangun, bukan saja rumah yang dirombak, tetapi hidup ini dibongkar oleh firman Tuhan. Hidup ini dioperasi oleh firman Tuhan. Ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, dan itu harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Ya, jangan berlama-lama untuk hidup tidak benar. Ketika firman Tuhan masuk dan saudara dengar, firman itu saudara respon dengan baik, maka firman itu bekerja, membersihkan hidup kita. Setiap saat kita dibersihkan. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Tertawa karena punya uang banyak, menangis karena kehilangan uang. Kan ada seperti itu toh. Sebagian orang menangis hari-hari ini karena menghadapi kesulitan yang tidak kunjung selesai. Tapi sebagian orang tertawa karena mendapatkan pertolongan Tuhan hari-hari ini. Silih berganti. Nah, saudaraku, ada 26 peristiwa yang kita akan alami. Ya, kadang kita menangis, kadang kita tertawa. Kadang kita menabur pada satu saat, tapi kadang kita menuai pada waktu yang lain. Ya, kadang semangat kita sudah mati dan padam, tapi satu saat semangat kita hidup dan bangkit lagi. Terus ada seperti itu. Ada waktu membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu, ada waktu memeluk, menahan diri untuk dari memeluk. Ya. Ada waktu mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ya. Ada orang yang bekerja, ada untung, tapi satu saat ada rugi juga. Biasa seperti itu, saudaraku. Ada yang jatuh, ada yang bangun. Itu biasa dalam hidup. Jangan sampai ketika kita jatuh, kemudian kita merasa sudah selesai semuanya. Enggak. Masih ada waktu untuk kita bisa bangun. Bangun kembali. Hidup kembali.
Ada waktu ketika kita menangis, meratap, tapi ada waktunya ketika kita bisa menari-nari lagi. Jadi itu silih berganti, saudaraku. Tapi sekarang bagian saudara, bagian saya yang mana? Ya, apakah kita sedang menangis, meratap, atau sedang menari atau tertawa? Apakah kita sedang memeluk karena kasih kita begitu kuat? Ataukah kita sudah mulai menghindar untuk memeluk karena kasih kita sudah mulai dingin? Bisa loh. Namun yang saya mau katakan pada saudara semuanya, ketika 26 kejadian yang terjadi, yang harus kita lewati, yang harus kita jalani itu betul kita alami, satu hal yang kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan ada di setiap musim. Ketika kita untung, Tuhan juga ada di situ. Tuhan menjaga supaya saudara dan saya tidak lupa diri ketika dapat keuntungan besar. Ketika kita mendapat berkat yang besar, kita jangan lupa diri. Tapi ketika kita rugi, Tuhan juga ada di situ, saudaraku. Agar kita tidak terlalu lama untuk bersedih ketika kita merasa ada sesuatu yang hilang. Teman kita ini, Pak Rudi, saya ceritakan tuh, dalam waktu 2 tahun, babak belur loh. Dia bisa khotbah, bisa ketawa-ketawa di sini, tapi saya tahu persis bagaimana dia menangis. Kita punya persekutuan di sana ada 100 orang, habis. Karena 100 orang itu pegawainya semua. Dan ketika corona datang, gak kuat bayar pegawai. Dipulangkan satu-satu. Mobilnya bisa 17 tuh, yang untuk ngangkut sound systemnya, yang untuk pribadi. Sekarang tinggal 1 tuh. Dari 17 tinggal 1. Coba bayangkan. Saudara dan saya mungkin lebih beruntung dari Pak Rudi. Ya. Ketika dia tanya gimana Pak Anies, saya bilang seperti ini, simpel. Berapa lama kamu sudah menikmati berkat Tuhan? 6 tahun, 7 tahun, kamu hidup berlimpah, pagi makan di sini, siang makan di sono, sore makan di sono. Sekarang baru mengalami seperti ini. Jadi tetap bertahan saja, karena tidak ada yang kekal di bumi ini semua. Baik sukacita maupun penderitaan enggak ada yang kekal. Semua ada temponya. Semua ada waktunya, semua ada musimnya. Kalau kita dalam posisi saat ini sedang sulit, enggak selamanya kesulitan itu akan terus menempel, saudara. Ada waktunya, saudara akan bersorak girang. Ada waktunya saudara akan berkata terima kasih Tuhan. Sekalipun sekarang pun kita bisa berkata terima kasih Tuhan. Kita bisa sehat. Kita masih bisa beraktivitas sekalipun tidak selincah dulu, tapi masih bisa, saudaraku. Masih bisa. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara masih bisa bekerja, saudara masih bisa berusaha mengelola apa yang tanda kutip kelebihan-kelebihan masa lalu ketika corona belum terjadi. Kita masih ada tanda kutip sisa-sisa yang harus kita kelola. Bersyukur, saudaraku. Ada orang yang di bawah 0. Tahu di bawah 0, sudah di bawah nggak punya, masih nggak punya lagi. Namun saya katakan, nggak kekal. Ketika kita menyadari di situ pun Tuhan ada, maka selalu ada harapan buat kita untuk bangun dan bangkit, saudaraku. Selalu ada harapan buat kita bangun dan bangkit lagi. Oleh sebab itu jangan patah semangat. Jangan merasa mati. Tapi tetap lakukan apa yang saudara dan saya bisa lakukan. Berdiam diri bukan solusi, saudara. Hanya membayangkan, wah dulu saya orang kaya, dulu orang tua saya kaya. Itu hanya ngelamun, orang Jawa bilang ngelamun, ya, membayangkan masa lalu.
Masa lalu itu hanya buat kita belajar supaya kita di masa sekarang dan masa yang akan datang lebih baik. Ya, saudaraku, dalam segala peristiwa, dalam segala musim kehidupan, saya yakinkan saudara bahwa Tuhan ada di situ. Jadi nggak usah takut. Selama Tuhan ada di situ, Dia selalu siap menopang kita. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Hidup harus aktif dan kreatif. Itu yang satu. Apapun musim kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini, hidup kita harus terus bergerak. Jangan berhenti. Harus aktif dan kreatif. Ya. Bergerak dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Dari satu kesedihan ke kekekalan. Dari satu sukacita ke sukacita yang lain. Harus aktif ya saudaraku ya. Nggak boleh berdiam diri. Kecuali kita sudah nggak bisa apa-apa. Ya. Jalan sudah pakai kursi roda. Didorong kemana-mana. Nggak ada kan? Nggak ada. Apapun harus kita kerjakan. Yang bisa kita kerjakan. Kita kerjakan. Tidak ada anak Tuhan yang nggak bisa makan kalau dia berusaha. Amin. Daud berkata seperti ini. Sejak aku muda sampai aku tua. Tidak pernah aku melihat orang benar meminta-minta roti. Sejak aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku lihat orang benar meminta-minta roti. Asal kita mau bergerak, pasti ada hasilnya. Sekarang mau enggak hasil yang enggak gede? Kita ini kadang-kadang maunya hasil yang gede. Kalau kerja, dapatnya yang gede. Yang kecil-kecil diremehkan. Saudaraku, lebih baik marmut daripada gajah. Gajah itu kalau nggak salah 10 tahun baru bisa hamil dan melahirkan satu gajah. 10 tahun. Kalau marmut, sebulan aja bisa ngelahirin 10, 20. Itu marmut. Lah kalau kita nunggu hasil gede, bisa-bisa 10 tahun sekali bisa baru dapat, saudaraku. Tapi kalau kita mau yang kecil-kecil nggak apa-apa, nah ini berkat Tuhan saya kumpulkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau saudara kumpulkan yang kecil-kecil jadi gede nggak? Jadi gede. Nah, saya lihat ini anak muda yang bekerja nih, ada Iput, ada Amel, nggak apa-apa untungnya kecil-kecil. Tapi kalau banyak jadinya banyak. Ya. Ini kelebihan orang Chinese tuh. Nggak apa-apa untung Rp1, nggak apa-apa untung 1.000, nggak apa-apa untung 500. Tapi dagangannya kan banyak macamnya. Kalau satu macam dagangan untung 1.000, 50 dagangan untung 50.000. Beda sama orang pribumi kayak saya. Maunya sekali untung del gede. Tapi nunggu gede itu bisa sepanjang hari nggak dapat. Nunggunya proyek gede. Ya nunggu proyek gede belum tentu setahun sekali bisa dapat. Yang kecil-kecil saja nggak apa-apa. Kalau yang kecil kita bisa selesaikan dengan baik, Tuhan kasih yang lebih gede. Yang lebih gede kita bisa selesaikan dengan baik, Tuhan kasih yang gede. Itu cara Tuhan. Ya. Kalau hari ini saudara masih dapat yang kecil-kecil, nggak apa-apa, kumpulin aja dulu. Jangan nunggu langsung gede, belum tentu bisa sepanjang hari kita ngelangut, tahu ngelangut ya? Ngelangut, nggak ada sama sekali. Tapi kalau yang kecil-kecil kita mau, banyak loh dapatnya. Ingat Ruth, dia itu ngasak, tahu ngasak ya? Ngambil ceceran-ceceran bulir-bulir gandum yang ditinggal oleh para penuai.
Bagi orang lain 1 bulir buat apa, bagi orang lain 2 bulir buat apa. Tapi buat Ruth 1 bulir diambil. Di sono ada 2 bulir diambil. Sepanjang sore dia bisa dapat 1 ikat. Jujur dia nggak nyuri, dia ngambil ceceran-ceceran gandum. Kita ambil aja lah ceceran-ceceran berkat yang orang lain nggak mau, nggak apa-apa, kita ambil saja. Tapi ketika kita kumpulkan, loh, ternyata bisa dapat 1 ikat, bisa dapat makan buat Ruth dan buat Naomi, bisa makan buat kita, buat keluarga kita. Yo, saudara ini masih usia produktif, kesempatan buat saudara. Indonesia punya kesempatan bonus demografi. Sampai tahun 2040-an kita itu punya orang-orang yang produktif berapa ratus juta. Itu yang menghasilkan, saudara. Tapi ketika bonus demografi ini nggak diambil kesempatannya oleh negara kita, lewat. Tinggal usia-usia yang nggak produktif yang ada di negeri ini, yang sudah 60, 70, 80, yang sudah bekerja nggak bisa, yang jalan nggak bisa. Kalau negeri ini diisi oleh orang-orang yang seperti itu, ambruk negeri ini. Tapi mumpung masih ada potensi-potensi yang begitu hebat di negeri ini, ada orang-orang yang produktif, ya usia saudara ini produktif semua nih. Kecuali oma-oma yang sudah lewat, nggak apa-apa, sudah menikmati kebaikan Tuhan selama ini. Tapi yang masih produktif ini aset negara. Ya. Gunakan kesempatan ini benar-benar. Kalau tidak, masalah besar buat negeri ini. Ya. Negeri ini diprediksi akan menjadi negara terkuat nomor 2 di dunia. Kalau bisa mengambil kesempatan bonus demografi ini. Yo, anak-anak muda, bangun jiwanya, bangun badannya. Ya, itu lagu Indonesia Raya ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ternyata W.R. Supratman ngerti loh. Membangun jiwa itu lebih penting daripada membangun badan. Kalau jiwanya sehat, pikirannya pasti positif. Kalau jiwanya sehat, dia pasti bisa lebih produktif. Jadi yang dibangun dulu sesuai dengan syair lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya. Jiwanya harus dibenerin dulu. Baru bangunlah badannya. Daripada badannya keker sehat, jiwanya gak sehat. Ya, sehat, kelihatannya sehat, tapi jiwanya kosong. Rohaninya kosong. Nah, ternyata W.R. Supratman sudah tahu persis bahwa jiwa itu lebih penting dibanding badan. Kalau jiwanya bagus, pikirannya bagus jernih. Tapi kalau jiwanya nggak bagus, ya pikirannya negatif. Ya, kalau jiwa kita baik, kita bisa melihat segala musim kehidupan. Selama Tuhan ada di situ, kita sanggup menjalaninya. Ya, kita sanggup menjalaninya. Jadi yang pertama harus kreatif dan aktif. Jangan nunggu. Kita bergerak dulu. Kalau enggak, keduluan. Ya, keduluan. Orang-orang di luar kita lebih pintar dari kita. Lebih pintar, cerdik, licik. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita harus aktif, bergerak, dan kreatif. Kalau ini nggak bisa jalan, kita coba yang ini. Gitu? Kalau sudah nggak bisa jalan, ya sudah, nggak usah dipertahankan. Cari. Kadang-kadang kita terpaku dengan satu jendela yang tertutup, padahal ada jendela lain yang terbuka. Ini tertutup, kita liatin, kita bayangin, wah kita pikirin setiap hari, setiap minggu, kenapa ya kok seperti ini? Padahal ada jendela lain yang terbuka. Dan itu bisa kita manfaatkan, saudara. Saya kasih tahu, saudara mungkin bingung.
para pemulung itu yang di sini, yang lewat di depan kita anggap remeh toh. Ngambilin gelas aqua, terus nyari besi-besi bekas. Saudara tahu nggak rumahnya di Jawa, saudara? Gede, saudara. Bener loh, saudara. Saudara tahu orang yang jualan nasi Padang itu kecil-kecil tuh, tapi di kampungnya rumahnya gede-gede. Bahkan 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, di bawah kolong jembatan ada pemulung, ketika dirazia oleh Satpol PP ternyata gerobaknya isinya duit ratusan juta. Receh ratusan juta. Coba, dia kumpulin sedikit-sedikit. Diambil sedikit-sedikit, dia ngumpulin. Dia aktif. Kalau pemulung nggak aktif, nggak dapat apa-apa. Makanya dia keliling, kemana-mana bawa karung sama timbangan. Teriak dia, setiap gang teriak. Ada barang rongsokan apa aja diambil. Buat kita udah kita buang-buang daripada nyumpek-nyumpekin rumahnya, bawa pak. Tapi buat dia barokah. Barokah benar. Dia bawa sekalipun berat pikul dia bawa. Dia bawa ke pengepul dia jual. Dapat makan. Dapat duit. Sedikit-sedikit kecil-kecil dia mau kumpulin. Tapi dia bergerak aktif dan kreatif. Ya. Saya ini kalau melihat pemancingan tuh, saya berangkat nganter anak sekolah sudah ada yang mancing di situ. Saya pulang nganter jemput anak saya sekolah masih di situ. Tekunnya bener-bener duduk ya. Aduh, kalau di rumah nggak tahan lama-lama dia, tapi kalau di pemancingan masih lama kuat dia. Kok bisa ya? Kamu kok kuat ya? Iya Pak, hobi. Loh, kalau masih sendiri, masih bujangan bolehlah hobi. Tapi kalau sudah keluarga, masa ngidupin hobi, keluarganya nggak dihidupin. Hidupin dong keluarganya dong. Dengan apa? Aktif dan kreatif. Kalau ada satu pintu tertutup, pasti masih ada jendela yang terbuka. Yang kedua, terima setiap peristiwa hidup dengan hati yang bersyukur. Ini penting, saudaraku. Segala musim kehidupan harus kita jalani dengan hati yang bersyukur. Mau enak, mau enggak enak, terima kasih Tuhan. Engkau ada di sini. Aku sanggup menjalaninya karena Engkau ada di sini. Aku sanggup melewatinya karena Engkau ada di sini. Bersyukur itu kekuatan kita, saudara. Kalau kita enggak bersyukur, ngedumel, mengeluh, apa masalahnya selesai? Enggak selesai. Tapi kalau kita bersyukur, kita menyadari bahwa kita enggak sendiri, Tuhan akan bantu kita. Tuhan bantu kita. Di setiap musim kehidupan dia hadir di situ. Dan kita ketika kita melihat kehadirannya, maka hati kita tenang. Enggak apa-apa dah. Yuk kita jalani bersama-sama. Suka duka kita jalani bersama-sama. Amin, saudaraku. Jangan suka kita jalani bersama-sama, duka kita enggak mau bersama-sama. Oh, jangan gitu. Tuhan ada loh di situ. Di setiap suka Tuhan ada. Di setiap duka Tuhan ada. Maka terima dengan hati bersyukur. Ya Tuhan, kalau memang seperti ini yang harus saya alami dulu, enggak apa-apa, saya bersyukur. Saya tahu semua yang ada di dunia ini tidak permanen. Tidak selamanya seperti ini. Pasti Tuhan akan ubah. Terima dengan rasa syukur. Mazmur pasal 34 ayat 15 berkata seperti ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar
dan telinganya kepada teriakan mereka yang minta tolong. Ingat, Tuhan ada di situ. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Dan setiap teriakan kita minta tolong, Dia dengar. Masalah, persoalan, situasi kayak apapun juga selama Tuhan ada di pihak kita, selesai, saudara. Tinggal kita tahan dulu, Mak. Ya. Yang ketiga, harus mau berubah agar bisa berbuah. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi sebagai proses pembentukan kita untuk kita semakin menghormati Tuhan. Tetapi kadang juga ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga imbasnya kita menghadapi sesuatu yang mungkin kita nggak suka. Kalau itu yang terjadi, kita harus mau berubah dan mau diubah. 3 hari yang lalu gereja kita di Batam dirobohin. Saya udah share ya. Dirobohin oleh massa. 1 minggu sebelum kejadian saya udah nasihati. Kamu deketi masyarakat. Kamu coba baik-baik sama mereka. Dekat sama pemerintah. Dia bilang seperti ini. Saya merasa saya dipersulit, Pak. Saya nggak suka, saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya sekali lagi saya bilang, jangan seperti itu. Serigala itu nggak akan pernah berjuang sendiri, pasti gerombolan. Nggak pernah saya lihat serigala itu maju berantem sendirian, nggak pernah. Pasti gerombolan. Dan jangan lawan serigala dengan kekuatanmu. Kamu baik-baik sama mereka. Sebelah gereja yang baru dibangun itu sebelahnya persis gereja. Saya ke Batam udah beberapa kali sama anak saya, sama istri saya. Persis sebelah gereja yang dia bangun itu ada gereja yang sudah lama berdiri di situ. Dengan rumus apapun juga pasti yang sudah lama pasti gak suka kan. Sekalipun sama-sama orang Kristen dan gereja, gak suka. Kamu permisi, kulon nuwun, punten, baik-baik dulu, jangan buru-buru. Gak mau dengerin nasihatnya. Hari Rabu atau Selasa saya dapat kabar, udah dirobohin semua. Udah gimana nih Pak? Ya, kamu lapor dulu ke polisi deh. Biar aparat yang nangani. Lalu dari pihak kami koordinasi sama Aras Nasional, PGI, PGPI yang ada di sono, yang membawai gereja-gereja yang ada di Batam, tolong apapun ceritanya dampingi mereka. Dan benar saudaraku, mereka dampingi dan mereka buat semacam semacam surat terbuka untuk yang menyesalkan terjadinya perobohan tempat ibadah. Lalu dari pihak kita, teman-teman kita banyak yang nggak benar, kita harus lawan. Nggak bisa seperti itu. Kita lihat kasusnya seperti apa. Ini anak nggak bisa diubah dan nggak mau berubah. Ya terjadinya seperti ini. Kalau itu kesalahan di pihak kita harus berubah, saudaraku. Karena kesalahan dari pihak kita itu efeknya bukan hanya kita sendiri, lingkungan juga akan mengalami juga. Kalau saudara pribadi punya kesalahan, saudara harus berubah. Karena kalau tidak, yang merasakan dampak bukan hanya saudara, tapi keluarga saudara juga. Harus mau berubah dan diubah. Kalau itu memang kesalahan di pihak kita. Tapi kalau kesalahannya bukan di pihak kita, tetap bertahan, karena Tuhan pasti bela. Seperti Sadrak, Mesakh, Abednego. Ditangkap mereka karena gak mau menyembah Nebukadnezar kan.
jebloskan ke dapur api. Apinya dipanasin 7 kali lipat. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Enggak angus sama sekali. Yang masuk 3, yang di dalam ada 4. Alkitab kan nyatet gitu. Yang dimasukkan Sadrak, Meshak, Abednego, tapi yang di dalam ada 4. Siapa yang satu? Itu Tuhan kita. Di setiap kondisi Tuhan ada di situ. Jadi katakan dalam hatimu, kuatkan hatiku. Ada Tuhan di pihakku. Tapi kalau di kesalahan di pihak kita, aku mau diubah Tuhan, aku mau berubah. Karena itu cara pertama untuk Tuhan tolong kita. Oke? Roma pasal 12 ayat 2 sebagai ayat terakhir. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yuk kita mau berubah. Ya mau benar mau salah kita mau berubah dan kita mau diubahkan Tuhan semakin hari semakin lebih baik. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak diri sendiri. Karena berubah dan mau diubah. Sekali lagi, musim berganti musim. Ada 26 kejadian sejak kita lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Kita mau mengalami atau tidak, tapi itu terjadi di mana-mana. Ada suka, ada duka, ada tangisan, ada tarian, ya, ada menanam, ada mencabut yang ditanam. Ya. Ketika musim itu bergulir, di mana kita posisinya waktu itu. Tapi ingatlah bahwa di setiap posisi, di setiap musim, Tuhan tetap ada di situ. Melihat kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Jadi jangan pernah menyerah. Tuhan ada di setiap musim. Amin. Haleluya Tuhan. Entah kami ada di posisi suka atau duka hari ini. Tapi yang kami tahu adalah Tuhan ada di setiap posisi itu. Apakah kami dalam keadaan duka maupun suka, Tuhan ada dalam setiap kondisi. Biarlah kami mau belajar, tetap aktif dan kreatif dalam hidup ini. Tidak menunggu, tapi kami bergerak terus, dan bergerak terus. Kami juga mau bersabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Karena itulah kekuatan kami. Kami tidak akan mengeluh apalagi saling menyalahkan. Karena jika Tuhan izinkan itu terjadi, maka Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik dalam hidup kami. Sehabis hujan, pasti ada pelangi. Dan ajar kami untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Semakin hari semakin lebih baik. Supaya kami bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong kami. Jika ada tangan-tangan yang sudah mulai lemah, lutut-lutut yang sudah mulai goyah, kuatkan kembali kami. Tumbuhkan dan hidupkan kembali pengharapan kepada Tuhan. Karena dari situ akan muncul kekuatan yang baru. Diberkatilah setiap orang yang menyandarkan harapannya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolongnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Kita berdiri bersama-sama menutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Hanya karena Tuhan
kami bisa melewati hari-hari kami. Dan bersama dengan Tuhan, kami akan jalani kehidupan kami. Musim berganti musim kehidupan, kami tahu Tuhan ada di dalamnya. Dan kami akan merasa tenang sekalipun kami menghadapi gelombang, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, untuk kami tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan sebagai sumber dari segala sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang berkati kami, sempurnakan ibadah ini dengan berkat Tuhan yang mengalir. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dari saat ini sampai Tuhan datang. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak